Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11, KD Ketahanan Pangan, Industri dan Energi Terbarukan. Sub KD kali ini adalah potensi dan persebaran sumber daya perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Kita awali dari potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Pengertian perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 adalah segala kegiatan yang mengusahakan, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Potensi perkebunan Indonesia. 1. Lahan sangat luas, terutama yang ada di luar Jawa dan juga tanahnya sangat subur. 2. Kontribusi pada produk domestik bruto terus meningkat. Tahun 2017, kontribusinya sebesar 471 triliun rupiah. 3. Perkebunan dapat diperbarui. 4. Produknya berorientasi ekspor sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. 5. Memiliki produksi yang sangat besar, khususnya untuk perkebunan-perkebunan yang ada di Indonesia. Antara lain, pada perkebunan kelapa sawit, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia dengan tingkat persentase 47% dari produksi dunia. Karet Indonesia menempati nomor 2 dunia setelah Thailand, kakao Indonesia menempati nomor 3, kopi nomor 4 dunia. Bahkan rempah-rempah, Indonesia adalah eksportir utama rempah-rempah dunia. Pala, kayu manis, cengkeh menduduki peringkat 1 dunia dan lada adalah nomor 2 dunia. Perkebunan kelapa sawit. Kita mulai dari manfaat dari perkebunan kelapa sawit. Apakah manfaat kelapa sawit itu? Antara lain, kelapa sawit adalah bahan baku utama untuk minyak goreng. 2. Sebagai campuran bahan bakar biodiesel yang sekarang sudah banyak kita jumpai di SPBU atau di pom bensin. Yang ketiga sebagai pelumas, 4 sebagai bahan pembuatan mentega, 5 bahan pembuatan pomade atau kosmetik, lotion, dan krim kulit. Ini adalah gambar dari perkebunan kelapa sawit dan setelah diolah produk utamanya adalah minyak goreng dan produk-produk yang lain seperti biodiesel yang kita jumpai di beberapa SPBU. Dan persebaran kelapa sawit di Indonesia berdasarkan luas lahannya adalah pada tahun 2019, Riau nomor 1 dengan 2,8 juta hektar, disusul Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jambi. Dan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia tahun 2018. Indonesia adalah rajanya kelapa sawit dunia dengan tingkat produksinya sebesar 43 juta ton per tahun. Hampir separuh dari produksi dunia dihasilkan oleh Indonesia, diikuti oleh Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Dan bahkan tahun kemarin 2019 produksi Indonesia meningkat menjadi 47 juta ton. Berikutnya adalah perkebunan karet. Apakah manfaat karet itu? Manfaat karet antara lain yang pertama sebagai bahan utama untuk pembuatan karet yang berfungsi sebagai bahan baku ban. Yang kedua, bahan untuk industri sintetis. Dapat menghasilkan tikar lantai, mengurangi emisi rumah kaca, membantu pemanfaatan lahan, dan sebagai bahan bakar. Adalah gambaran dari hutan karet. Bagaimana cara memanennya adalah dengan menggores di batangnya, maka getahnya akan menetes di wadah atau tempat yang sudah disediakan, kemudian ditampung pada bak penampungan, diolah di pabrik, dengan hasilnya adalah produk-produk barang jadi bisa dilihat. Dan provinsi penghasil karet terbesar Indonesia adalah Sumatera Selatan yang sangat dominan di dalam produksi karet tingkat nasional. Disusul oleh Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Di tingkat dunia, Indonesia menempati nomor 2 di bawah Thailand, nomor 3 Malaysia, 4 Vietnam, dan 5 India. Perkebunan kakao atau biji dari coklat. Ini adalah gambar dari perkebunan kakao dan ini adalah bijinya. Apakah manfaat dari kakao itu?
sebagai antioksidan alami ya untuk makanan coklat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke, hipertensi, diabetes dan lain-lain, mengurangi gejala depresi, memperbaiki fungsi otak, mengendalikan berat badan. Dari buah kakao setelah dikeluarkan bijinya kemudian diolah jadilah coklat dengan kemasan berbagai macam produk. Dan persebaran kakao terbesar di Provinsi Indonesia pada tahun 2018 ditempati oleh Sulawesi Tengah, disusul Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. 4 provinsi Sulawesi menempati 4 besar untuk penghasil kakao di Indonesia. Memang Sulawesi adalah sentra kakao tingkat nasional. Nomor 5 adalah Sumatera Barat, 6 Lampung, dan 7 Jawa Timur. Di level dunia pada tahun 2018, Raja Kakao Dunia ditempati Pantai Gading, kemudian Ghana dan Indonesia menempati peringkat 3, disusul oleh Nigeria, Kamerun, dan Brasil. Perkebunan kopi. Apakah manfaat dari perkebunan kopi? Kopi setelah diseduh, ini adalah gambaran perkebunan kopi. Manfaatnya antara lain adalah mencegah penyakit berat seperti diabetes, kanker organ hati. Dan juga sebagai sumber antioksidan, menurunkan stres dan juga bisa mengurangi gangguan fungsi otak. Perkebunan kopi setelah dipanen, ini biji-bijinya dan produknya sekarang sedang banyak digandrungi oleh kaula muda. Dan provinsi atau daerah penghasil kopi terbesar di tingkat nasional pada tahun 2018 data terbaru ditempati oleh Sumatera Selatan dengan produk 184.000 ton, disusul oleh Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Dan di tingkat dunia, sudah banyak orang yang tahu, Raja Kopi Dunia ditempati oleh negara Brasil dengan tingkat produksinya yang mencapai 50% lebih, yaitu 3,6 juta metrik ton. Peringkat kedua adalah Vietnam sebagai raja baru kopi ya di level Asia. Diikuti oleh nomor 3 adalah Kolombia dan Indonesia menempati peringkat keempat. Perkebunan teh. Ini adalah gambaran dari perkebunan teh. Manfaat teh antara lain dapat mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko diabetes, dan mengurangi stres. Perkebunan teh setelah dipetik pada saat panen biasanya oleh ibu-ibu dan tidak jarang oleh bapak-bapak, maka akan masuk ke dalam pabrik, dikemas menjadi kemasan dan bisa dinikmati atau dikonsumsi sebagai minuman hangat atau minuman es. Dan luas produksi perkebunan teh di Indonesia khususnya adalah perkebunan teh rakyat, bukan perkebunan teh negara. Yang pertama ditempati oleh Jawa Barat, 44.490 hektar dengan produksinya 41.928 ton. Disusul oleh Jawa Tengah, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Di tingkat dunia, raja tehnya ditempati oleh Cina dengan produksi 2,5 juta ton per tahun. Disusul India, Kolombia, Sri Lanka, Vietnam, Turki, dan Indonesia menempati peringkat ke-7. Perkebunan kina. Manfaat kina. Kina adalah sebagai obat malaria. Yang kedua adalah obat sakit flu, perut, demam, dan yang ketiga mengatasi kerontokan rambut. Perkebunan kina bisa dicermati, bisa dilihat, dan ini adalah produknya ya yang bisa dipanen. Kemudian setelah dikeringkan bisa diolah dalam pabrik dan hasilnya adalah obat-obat malaria seperti ini. Dan sebaran kina di Indonesia berkonsentrasi masih di 2 daerah, itu pun juga produksinya sangat besar, yaitu di daerah Jawa Barat, di sekitar Lembang dan Cibodas. Kemudian di Sumatera Barat dan Jambi ya, di daerah sekitar Pegunungan Kerinci. Dan Indonesia adalah produsen kina terbesar di dunia, disusul oleh negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia, Peru, dan lain-lain. Materi berikutnya sekarang adalah potensi sumber daya perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan, seperti usaha penetasan, pembibitan, pembesaran dari ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengeringkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Potensi perikanan Indonesia. Yang pertama, lautan Indonesia sangat luas.
Dua, jumlah nelayan Indonesia sangat banyak, sekitar 1,5 juta orang. Yang ketiga, produksi ikan Indonesia adalah 6,1 juta ton per tahun dan memberikan sumbangan kepada PDB sebesar 60 triliun rupiah. Yang keempat, potensi ikan Indonesia adalah lautan Indonesia kaya ikan, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada pada The Coral Triangle, yaitu wilayah segitiga terumbu karang yang sangat terkenal sebagai daerah kaya akan ikan, sehingga secara keseluruhan total baik wilayah Indonesia yang berada pada The Coral Triangle maupun Indonesia bagian barat, potensi tangkap ikannya sebesar 6,5 hingga 10 juta ton per tahun. Ini peta wilayah Indonesia, dan yang di dalam garis putus-putus yang bentuknya mendekati segitiga inilah yang disebut dengan The Coral Triangle atau daerah segitiga karang yang mencakup 7 negara adalah wilayah laut yang kaya akan ikannya. Dan ini sudah terbukti di mana negara Indonesia menempati peringkat 3 adalah negara yang berhasil untuk ukuran besarnya ikan yang ditangkap di bawah Cina dan India. Sementara ketika kita lihat dari jenis-jenis perikanan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat sendiri itu ada dua, yaitu perikanan air payau, itu dilakukan di tepi pantai yang datar dalam bentuk seperti tambak atau empang. Nah, ikan yang dibudidayakan itu ada udang dan bandeng. Sementara perikanan air tawar itu bisa dijalankan di sawah, di kolam, di danau, di sungai, ataupun di karamba. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami, bawal, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh perikanan yang ada di darat, dan ini adalah di tepi pantai ya, di pinggir laut, dan ini adalah yang di darat. Sedangkan perikanan laut di Indonesia berpusat yang pertama di Bagan Si Api-Api Riau sebagai pelabuhan ikan terbesar di Indonesia. Pelabuhan ikan yang lain adalah di Cilacap dan Tegal di Jawa Tengah, Rembang juga ada di Jawa Tengah, Muncar di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Air Tembaga di Sulawesi Utara. Daerah tangkapan perikanan laut di Indonesia yang cukup terkenal antara lain adalah yang pertama, yang berada di kawasan Selat Malaka, dengan produknya adalah ikan terubuk ya. Maaf, ikan terubuk ini adalah gambaran dari ikan terubuk. Yang kedua adalah pantai Jawa Barat dan Cilacap. Kemudian ikan tangkapan yang paling banyak adalah daerah ini ikan tenggiri. Dan yang ketiga adalah perairan Bitung, daerah Sulawesi Utara. Dan jenis ikannya adalah ikan tuna atau cakalang dan tongkol. 4, Kepulauan Solor dan Alor di NTT. 5 adalah perairan Ambon, ikan cakalang, ikan hias, dan rumput laut. Yang keenam, perairan Kepulauan Aro di Maluku Tenggara dan di sebelah selatan dari Papua. Serta yang ketujuh adalah perairan Kepulauan Banda Kei di Maluku Selatan dengan budidaya rumput laut, bunga karang, dan juga teripang. Yang terakhir adalah potensi sumber daya peternakan. Ini adalah gambaran kegiatan peternakan yang berlangsung di Indonesia. Dan peternakan pengertiannya adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Potensi sumber daya peternakan di Indonesia. Yang pertama, memiliki padang rumput relatif luas. 2, iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak. 3, memperluas lapangan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan. Dan 5, dapat diambil bermacam-macam manfaat seperti tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya. Ini adalah gambaran peternakan di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur, kerbau rawa baik di Kalimantan Selatan maupun di Aceh. Kemudian ini manfaat dari berbagai jenis dari binatang ternak, dan ini adalah itik atau bebek. Jenis-jenis peternakan. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Manfaatnya bisa diambil dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaga serta kotorannya. Peternakan hewan besar ini gambarannya yang dikandangkan seperti sapi. Sementara pada umumnya di daerah masyarakat Jawa, di samping yang dikembangkan secara profesional, juga secara tradisional di mana beberapa keluarga atau rumah tangga memiliki sapi 1 ekor, 2 ekor, atau beberapa ekor yang dipelihara di rumah dan diambilkan, dicarikan rumput sebagai makanannya.
Yang kedua adalah peternakan hewan kecil, membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil seperti babi, kambing, domba, kelinci, dan lain-lain. Manfaatnya bisa diambil susunya, daging, dan kulitnya. Dan yang ketiga adalah peternakan hewan unggas. Membudidayakan ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh. Manfaatnya untuk diambil daging, telur, bulu, ataupun sebagai penghibur untuk dinikmati suara atau keindahannya, khususnya adalah burung yang dipelihara di rumah. Ini adalah gambarannya peternakan hewan unggas. Dan provinsi peternak sapi terbesar di Indonesia ditempati oleh Jawa Timur yang sangat dominan dengan produksinya 4,7 juta ekor. Jawa Tengah 1,9. Disusul provinsi lain Sulawesi Selatan, NTT, Lampung, NTB, Bali, Sumatera Utara, DIY, dan Sulawesi Tengah. Kemudian untuk peternakan kuda di Indonesia pun juga cukup berkembang. Provinsi yang terbanyak ya adalah data tahun 2009, Sulawesi 2019 ya, datanya ini cukup baru, adalah Sulawesi Selatan. Disusul oleh NTT dan NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua. Dan pada umumnya peternakan kuda diliarkan, di samping juga ada yang dikandangkan. Dan peternakan hewan besar yang ketiga yang saya berikan datanya adalah kerbau. Data terakhir tahun 2015, daerah provinsi penghasil kerbau terbanyak di Indonesia adalah Aceh. Disusul Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Tengah, Riau, dan Jambi. 10 provinsi sebagai penghasil peternakan kerbau yang umumnya peternakannya dengan cara diliarkan, baru malam harinya dikandangkan. Ataupun juga ada yang kerbau dipelihara secara tradisional di dalam rumah, kemudian dicarikan makanannya di luar. Selanjutnya peternakan hewan kecil antara lain adalah ini populasi kambing di 10 provinsi di Indonesia ditempati oleh nomor 1 adalah Provinsi Jawa Tengah dengan produksi 4,1 juta ekor. Jawa Timur 3,3 juta ekor. Disusul provinsi lain Lampung, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara babi untuk ternak terbesarnya Indonesia ditempati oleh NTT dengan 2,4 juta ekor. Sumatera Utara 1,2 juta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ini adalah gambaran dari kegiatan peternakan hewan kecil. Peternakan unggas. Penghasil peternakan unggas atau ayam terbesar di Indonesia ditempati oleh Jawa Barat. Diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Dan untuk level dunia, negara penghasil daging ayam terbesar adalah masih dominan Amerika Serikat dengan tingkat produksinya 25% dari produksi dunia. Diikuti oleh Brasil, Cina, Rusia, India, Meksiko, dan Indonesia menempati peringkat 7, disusul Jepang, Iran, dan Turki. Berbagai cara, berbagai ayam dikembangkan, mulai dari ayam kampung sampai dengan ayam ras juga ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin belajar materi geografi yang lain, bisa memilih dari judul-judul yang sudah kami tempatkan di bawah deskripsi, di bawah judul video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.